Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dan juga kepada kalian, ini orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Apa wasiatnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya lah nanti kalian semua akan dikumpulkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seseorang melihat apa yang dia persiapkan untuk hari besok, yakni hari akhirat. Nah, ini berlaku umum untuk kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih muda apalagi yang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda kepada hambanya jika umurnya sudah dekat kepada kematian. Di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah uban yang ada di kepalanya. Jadi kalau sudah ada ubannya, itu tanda dia sudah hampir apa? Hampir selesai riwayat hidupnya. Berarti dia harus siap-siap memperbanyak amal soleh. Nah, semakin berumur, semakin tua, maka semakin banyak amalan solehnya. Nah, bukan semakin tua, semakin berumur, maka semakin jauh dari Allah, ya, tapi semakin banyak amal solehnya. Semakin dia tua, semakin dia berumur, ya, semakin dekat dia dengan masjid. Selalu datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengabarkan semua apa yang kita kerjakan itu nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para ulama menyebutkan takwa itu an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu 'adzaballah. Takwa itu adalah engkau beramal, mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu, petunjuk dari Allah. Jadi mentaati Allah itu harus di atas ilmu. Nah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Enggak boleh kita bertakwa, beramal soleh, ya, tapi amalan soleh tersebut tidak ada dalilnya. Itu enggak boleh. Harus ada dalilnya. Nah, enggak boleh semau-mau kita. Kalau semau-mau kita itu bukan takwa namanya. Kenapa kita amalkan amal soleh itu?
Ya, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, juga di atas ilmu, cahaya, petunjuk dari Allah. Kenapa? Takhafu adzaballah, karena engkau takut azab Allah. Jadi meninggalkan larangan, menjauhi maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya di atas ilmu, petunjuk dari Allah. Sebagai Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu ibarat dia berjalan di satu padang rumput yang ada durinya. Ya. Sebagiannya ada, sebagian nggak ada durinya. Jadi dia cari mana bagian rumput yang tidak ada durinya. Jadi dia harus melangkah berhati-hati. Ya, jangan sampai dia terinjak duri. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang bertakwa. Dia hidup di kehidupan dunia ini, dia berjalan di atas permukaan bumi ini, dia hidup dengan penuh kehati-hatian, ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Nah, sepanjang hidupnya sampai ajal datang menjemputnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki. Allah Subhanahu wa taala berikan dia jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi. Ada jalan keluarnya, dimudahkan oleh Allah. Nah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ada saja rezekinya. Nah, makanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu enggak takut miskin dia. Ya. Siapa tokoh utamanya? Ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau adalah seorang nabi yang disebutkan oleh orang-orang waktu itu Nabiyyun la yakhshal faqr, seorang nabi yang tidak takut miskin. Bahkan beliau berdoa minta kepada Allah agar wafat dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Nah, dan begitulah kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya. Nah, rezekinya ada. Kalau sudah habis rezekinya, berarti sudah sampai waktu kematiannya. Nah, mereka tidak pernah takut. Orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang disiapkan surga untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju surga. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu hanya untuk orang bertakwa saja. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjalankan syariatnya. Ya. Dia menjalankan rukun-rukun Islam. Dia menjalankan rukun-rukun iman. Nah, tanpa membeda-bedakan. Dia amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Itulah orang yang bertakwa. Nah, dia mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan, di transportasi umum, nah di tempat-tempat keramaian atau sedang sendiri, nah bersama keluarga, bersama teman, atau bersama dengan orang-orang yang kita kenal mungkin. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan dalam riwayat Abu Daud, "Fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di surga. Ya, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. A'lal jannah, surga yang paling tinggi. Nah, karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana neraka darokat, bertingkat-tingkat tapi ke bawah, darokat namanya. Nah, tingkat yang paling bawah itu orang munafik. Paling keraknya, paling di bawah yang neraka, orang-orang munafik semua isinya. Ya. Orang-orang yang menampakkan kecintaan terhadap Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya benci terhadap Islam. Nah, untuk siapa rumah di surga itu? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Nah, ya, baik akhlaknya terhadap orang lain, apalagi kalau itu keluarganya, kerabatnya, nah, atau tetangganya, ya, atau lingkungannya, atau orang-orang yang sering dia ketemu di masjid umpamanya. Ya, dan ini berlaku umum. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya, berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Maka dulu di zaman Nabi SAW banyak orang-orang masuk Islam karena mereka melihat akhlak Nabi dan para sahabatnya, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, apalagi ketika mereka lihat Nabi SAW, mereka tertarik, terpikat dengan akhlaknya Nabi. Bahkan Nabi SAW sebelum datangnya Islam, ya, beliau SAW sudah dikenal sebagai seorang pemuda yang amin, ya, seorang pemuda yang amanah, yang menjaga amanahnya. Ya. Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya mencontoh, ya, mencontoh beliau memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, sopan santun, nah, beradab, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik terhadap sesama manusia. Kalau kita nggak suka, ya, orang berbuat ini dan itu, maka kita juga jangan berbuat ini dan itu kepada orang lain. Ya. Kalau kita senang orang itu berbuat kepada kita ini dan itu, umpamanya kita senang kalau orang ini ketemu dengan kita beri salam, ya, bersalaman, ya, pasang wajah yang bahagia. Nah, kita pun harusnya begitu. Nah, jadi ada timbal baliknya. Kita senang orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun harusnya berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak senang, tidak suka orang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun jangan berbuat buruk kepada orang lain. Maka hadis ini mencakup hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, jangan cuma hablum minallahnya saja, tapi harus juga hablum minan nas. Dan sebaliknya, jangan cuma hablum minan nasnya saja, tapi juga harus ada hablum minallah. Hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas ini dua-duanya harus tercapai, harus kita kerjakan, tidak boleh tinggalkan salah satunya. Dan perkara ini adalah sebab yang insyaallah taala
akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi